Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rismawati Hayati, saya Samulan, saya Anissa. Ingin menampilkan tugas ujian akhir semester dari Bu Desti selaku dosen PPKN berupa video wawancara bertema hukum di Indonesia. Karena laki-laki bagi dia, jangan panggil wanita ya. Iya. Kami dari kampus ditanya tentang hukum di Indonesia yang ada, Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hukum di Indonesia pada saat ini, Pak? Mengenai masalah hukum itu memang diharapkan oleh setiap orang yang mengerti baik kita punya kebaikan dan sebagainya. Akan tetapi ada sebagian umat manusia yang tidak menyadari tentang bahkan dia memberikan contoh yang tidak baik atau buat kejahatan yang memberikan itu sebenarnya bagi umat yang bangsa Indonesia umat yang beragama sebenarnya itu tidak dibenarkan. Itu makanya di Indonesia diciptakan polisi. Polisi itu alat penegak hukum. Tentara itu adalah alat pertahanan negara. Kemudian masalah hukum itu harus dihayati yang betul-betul diketahui oleh orang-orang, terutama yang beriman ini. Dan kalau bisa ngasih tahu orang yang tidak beriman supaya dia berubah yang jelek jadi baik. Karena kalau contohnya ya, kalau hukum itu semau gue orang ya, padahal tidak boleh karena hukum berat daripada KUHP kita undang-undang hukum pidana hukum Indonesia ya. Tapi kebanyakan orang salah dugaan. Itu dengan konten yang ada dua alat hukum yang tidak benar. Nah, jadi KUHP itu singkatan dari Kitab Undang-Undang Pidana dirubah menjadi kalau ada uang habis berkala kan KUHP juga. Itu maka terdapat orang yang tidak melakukan keyakinan itu waktu itu habis nikah itu ditindak tegas. Tidak dibawa katakanlah sekarang sudah tindak hukum ditangkap nanti sudah dikeluarkan dari penjara masih buat gitu lagi. Juga kita yang menjadi dari kota. Jadi harapan saya dan mohon kepada Allah agar semua umatnya atau manusia itu baik yang bukan agama Islam atau agama lain Siapa namanya? Nama saya Riki. Riki ya. Kalau Bapak? Hurai Nopi. Saya mau tanya tentang hukum yang Indonesia jelas Bang. Bagaimana pandangan tentang hukum di Indonesia menurut Abang? Menurut saya sih tidak adil lah ya. Tidak adil ya. Ini dari mana, Bang? Dari mana kita yang di bawah nih merasa apa tertekan ya Bang ya? Masih adanya yang belum. Iya. Ketidakadilan mereka kurang merasakannya. Kurang merasakannya. Contoh yang Abang ketahui apa ya Bang ya? Kasus di Di Indonesia. Ya seperti yang korupsi kan, yang korupsi itu sangat merugikan lah. sangat merugikan ya. Yang dilihat di tahanan pun dia malah lebih enak gitu kan daripada yang maling ayam kan dah bonyok dulu ditahan lagi kan ya gitu. Benar. Terus apa harapan Bapak untuk Ya agar lebih adil lagi lah gitu. lebih baik lagi? Ya lebih baik lagi. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Yang siapa namanya? Abang Jerry. Jerry. Kami nanya sedikit
tentang masalah hukum di Indonesia, Bang. Iya. Apa pandangan Abang tentang hukum di Indonesia pada saat ini? Hukum di Indonesia pada saat ini masih tidak adil, masih adanya korupsi. Terus misal contoh kasus yang Abang ketahui apa aja? Kasus hukum Yang kurang adil, yang masih kurang adil. yang kurang Masih adanya adil, ketidakadilan di dalam. yang tidak adilnya kasusnya seperti ibu-ibu yang mencuri kayu dihukum penjara 5 tahun. Terus apa harapan Abang untuk hukum di Indonesia ke depannya? Hukum Indonesia untuk kedepannya menjadi lebih taat pada peraturan Lebih adil lagi. tadi. Baik, intinya Lebih baik. Oke, Bang, makasih Bang. Ya, sebenarnya Oke Bang, dengan siapa namanya? dengan Benny Garcia. Kami ingin bertanya tentang masalah hukum di Indonesia pada saat ini ya Bang. Apa Oh, iya. pandangan Abang tentang hukum di Indonesia pada saat ini? Hukum pandangan saya tentang hukum saat ini adalah tidak baik-baik saja karena dari segi peraturannya ya tidak adil. Adanya ketidakadilan. Ya, Terus apa aja contoh yang Abang ketahui tentang contoh hukum yang masih abangnya tidak adil. dan Eh. kasus yang masih adanya ketidakadilan? mungkin dari kasus Ferdy Sambo lah ya. Nah, Nah, mungkin dari Ferdy Sambo yang dihukum mati jadi tidak jadi. Di diskon. Ya, didiskon. jadi apa harapan Abang untuk hukum Indonesia ke depannya? Ya, harapan saya hukum di Indonesia lebih ketat dan lebih adil tentunya ke depannya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Pak, sebelumnya kita kenalan dulu Ya. nama Bapak siapa? Nama saya Muhammad Isra Ridwan, biasa dipanggil Bang Iwan, Ngahiwan. Nah, kalau di medsos biasa Iwan Sambas, lebih dikenal. Saya mau bertanya kepada Bapak, apa pandangan Bapak tentang hukum di Indonesia saat sekarang? Wah, berat pertanyaannya. Jadi saya harus jawab dengan apa yang ada di hati nurani saya. Ya. Jelas, terus terang saya sebagai sarjana hukum, saya seorang sarjana hukum. Ya. Caranya mengenai hukum jauh dari harapan, ya. Jauh Pak ya. Jauh dari harapan untuk sekarang. Karena apa? Ya, segala sesuatu. Salah satu contoh yang dekat dengan kita ya semari kasus masalah di MK. Ya, itu salah satu catatan terburuk bagi hukum Indonesia. Ya, Bisa Bapak sebutkan Pak gimana nih kasus nih? jelas waktu MK putusan terakhir tentang pemilu, Ya. pencalonan presiden dan wakil presiden. Iya. Nah, itu dia. Jadi kayaknya hukum kita udah sedikit bukan lagi sedikit dah ya. Dan memang betul-betul lemah ya, rusak, dan kita harapkan adik-adik selaku mahasiswa dan kita saya sebagai seorang sarjana hukum ya punya kewajiban ya untuk mendobrak ya. Iya. Jadi bagaimana harapan kita dengan pemilu di tahun 2024 itu, kita berharap seorang pemimpin yang betul-betul nanti terpilih ya bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian aja mungkin, tidak perlu kita panjang-panjang lebar. Prinsipnya tegakkan hukum setegak-tegaknya. Terus harapan Bapak ke depannya untuk Indonesia apa? Ya Indonesia tentu lebih baik dari sekarang. Adik-adik tahu sendiri kan sekarang Iya. bagaimana kondisi kita. Ya, secara kasat mata memang semuanya udah hebat, udah bagus. Nah tapi kita coba lihat rakyat di bawah. Bagi kondisi ekonomi kita, ya bekas mari 3 tahun kita pandemi, kan? Ya, COVID. Harapan kita ekonomi kita meningkat. Ya terus ya tadi penegakan hukum yang betul ya. Nah, dan bidang-bidang lainnya pembangunan tentu menyeluruh pada seluruh ya lapisan pelosok dan lain sebagainya, sehingga Tidak cuma di kota. ya biar enggak di kota aja. Sehingga kita
merasakanlah yang namanya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera ya. Nah, dan khusus pemain di bidang hukum tadi, ya kita berharap adik-adik sesuai dengan jurusannya. Nah, di bidang informatika yang jelas untuk saat sekarang informasi tentang terbukaan publik, informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keinginan adik-adik kita semua, masyarakat menyuarakan hal-hal yang betul. Ya, jangan kita dipersulit, jangan kita diintimidasi, kita jangan ditakut-takuti ya, sehingga kita lemah, takut untuk menyuarakan hal-hal yang benar. Nah, kita berharap semoga aturan-aturan yang berkaitan dengan informasi dan lain sebagainya ya nanti berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Dan kita berharap ya rule-nya ya sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Demikian ya mungkin ya. Makasih. Makasih atas waktunya. Baik, sebelumnya dengan nama siapa? Nama saya Kudianto. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang hukum. Bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum di Indonesia saat ini? Menurut pandangan saya, hukum di Indonesia kurang tegas. Contoh kasusnya, kasus Sambo. Ya. Kan awalnya divonis hukuman mati, jadi divonis hukuman seumur hidup. Jadi untuk harapan Anda tentang hukum di Indonesia ke depannya seperti apa? Harapan saya ya jadi lebih baik, lebih tegas. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum, saya izin bertanya tentang hukum di Indonesia. Perkenalkan, namanya diri siapa? Namanya saya Kira Pasar. Saya nanya tentang apa penyebab penegakan hukum di suatu negara terkesan lemah? Jawabannya, salah satu penyebab penegakan hukum di suatu negara terkesan lemah adalah karena para penegak hukumnya memiliki moralitas yang rendah serta kurangnya profesionalisme. Selain itu, aparat yang justru terlibat dalam suatu korupsi juga berdampak pada lemahnya penegakan hukum di negara tersebut. Terus saya nanya, mengapa kasus ketidakadilan masih marak terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan maraknya ketidakadilan, antara lain adanya kesenjangan sosial, kurangnya pemahaman terhadap norma yang berlaku, individualisme, faktor psikologis, lembaga sosial tidak menjalankan fungsinya dengan baik, teknologi yang disalahgunakan, juga adanya dorongan dari satu pihak. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Selebihnya saya mohon terima kasih. Assalamualaikum, saya di situ izin mewawancarai atas saudara saya. Iya. Jadi langsung ke pertanyaan, apa penyebab penegakan hukum di suatu negara terkesan lemah? Salah satu penyebab penegakan hukum di suatu negara terkesan lemah adalah karena para penegak hukum memiliki moralitas yang rendah serta kurang profesionalisme. Selain itu, aparat yang justru terlibat dalam kasus korupsi juga terdampak pada lemahnya penegakan hukum di negara tersebut. Mengapa kasus ketidakadilan masih marak terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan masih maraknya ketidakadilan, di antara lain adanya kesenjangan sosial, kurangnya pemahaman terhadap norma yang berlaku, individualisme, faktor psikologis, lembaga sosial yang menjalankan fungsinya dengan baik, teknologi yang bisa digunakan, juga adanya dorongan dari satu pihak. Oke, cukup sekian wawancara kita yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Saya situ izin bertanya atau mewawancarai tentang suatu hukum. Siapa nama saudara? Iki. Ya, langsung pertanyaannya, apa penyebab penegakan hukum di suatu negara terkesan lemah? Salah satu penyebab penegakan hukum di suatu negara terkesan lemah adalah karena para penegak hukumnya memiliki moralitas yang rendah serta kurangnya profesionalisme. Selain itu, aparat justru
terlibat dalam kasus korupsi juga berdampak pada lemahnya penegak hukum di negara tersebut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kasus ketidakadilan masih marak terjadi? Adanya banyak faktor yang menyebabkan masih maraknya ketidakadilan, antara lain adanya kesenjangan sosial, kurangnya pemahaman terhadap norma yang berlaku, individualisme pada psikologis, lembaga sosial tidak menjalankan fungsinya dengan baik, teknologi yang disalahgunakan, juga adanya dorongan dari suatu pihak. Oke, sekian aja pertanyaan dari saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan namanya siapa? Nama saya Renci. Pertanyaan saya, Anda seperti apa penegakan hukum di Indonesia pada saat ini? Menurut saya hukum di Indonesia saat ini sangat kurang tegas. Contohnya seperti kasus Ferdy Sambo yang seharusnya beliau dihukum mati menjadi seumur hidup. Jadi, akan Anda tuju hukum di Indonesia ke depannya seperti apa? Menurut saya semoga hukum di Indonesia semakin baik, tegas, dan adil. Baik, terima kasih.